Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilin dengan NIM H052439, mata kuliah Pendidikan IPS SD. Di sini saya akan menjelaskan salah satu pendekatan, yaitu Project Basic Learning. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih itu Project Basic Learning. Nah, Project Basic Learning adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana mereka belajar melalui eksplorasi aktif terhadap masalah atau tantangan nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, dalam PBL ini, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif dari guru, tetapi mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran melalui proyek yang dirancang untuk memberikan pengalaman praktis bagi siswa. Nah, proyek ini biasanya bersifat kompleks dan membutuhkan kolaborasi, pemecahan masalah, riset, serta kreativitas. Adapun tujuan utama ini yaitu untuk membantu siswa mengembangkan pemahaman mereka lebih mendalam tentang materi pembelajaran, sekaligus meningkatkan keterampilan mereka di abad ke-21 ini, seperti keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kerjasama tim, dan kemampuan dalam memecahkan suatu masalah. Nah, sekarang kita sudah tahu apa sih itu Project Basic Learning itu sendiri, dan sekarang kita akan menjelaskan bagaimana sih karakteristik dari Project Basic Learning itu sendiri. Nah, karakteristiknya yaitu yang pertama, berbasis masalah atau pertanyaan penting. Proyek dimulai dengan pertanyaan mendalam atau masalah yang relevan dan menantang. Pertanyaan ini menjadi inti proyek yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua yaitu berpusat pada siswa. Siswa menjadi penggerak utama dalam proses pembelajaran. Mereka bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek mereka sendiri. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu kolaborasi, mendorong kerjasama antara siswa dalam kelompok. Kolaborasi ini membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi yang efektif, kepemimpinan, dan penyelesaian konflik. Yang keempat yaitu interdisipliner. Proyek ini seringkali melibatkan berbagai disiplin ilmu, misalnya matematika, sains, dan seni, sehingga siswa dapat mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai bidang. Kemudian yang kelima, produk nyata. Hasil akhir dari proyek biasanya berupa produk nyata seperti laporan penelitian, presentasi multimedia, karya seni, atau solusi untuk masalah tertentu. Kemudian yang keenam, refleksi. Setelah proyek selesai, siswa diajak untuk melakukan refleksi terhadap apa yang telah mereka pelajari serta proses pengerjaan proyeknya. Selain memiliki karakteristik, Project Basic Learning ini juga memiliki beberapa prinsip-prinsip yang perlu kita perhatikan dalam penerapan pendekatan ini. Prinsip-prinsip diantaranya yaitu yang pertama, belajar dengan melakukan atau learning by doing, menekankan pembelajaran yang aktif di mana siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman langsung. Kemudian yang kedua, konteks dunia nyata. Proyek dirancang agar relevan dengan kehidupan nyata sehingga siswa dapat melihat hubungan antara materi pembelajaran dan dunia di sekitar mereka. Kemudian yang ketiga, keterlibatan emosional dan intelektual.
Proyek dirancang untuk memotivasi siswa secara emosional dan intelektual sehingga siswa merasa terlibat sepenuhnya dalam proses belajar. Kemudian yang keempat, eksplorasi mendalam. Siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasikan topik secara mendalam melalui riset, diskusi kelompok, dan eksperimen. Kemudian yang kelima, penilaian berbasis proses. Nah, penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pengerjaan selama mengerjakan suatu proyek. Adapun langkah-langkah dalam mengimplementasikan project basic learning ini yaitu yang pertama, menentukan pertanyaan atau masalah penting. Contoh pertanyaannya misalkan, bagaimana cara mengembangkan komunitas yang berkelanjutan di lingkungan kita? Guru merancang pertanyaan ini untuk menarik perhatian siswa dan mendorong siswa untuk berpikir tentang isu-isu lingkungan, isu-isu sosial dan ekonomi yang relevan dengan komunitas mereka. Pertanyaan ini memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasikan berbagai aspek keberlanjutan seperti pengelolaan sumber daya, penggunaan energi terbarukan, dan keterlibatan dalam masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu merancang proyek deskripsi. Contoh proyeknya yaitu siswa dibagi menjadi kelompok kecil dan bersama guru merancang proyek yang bertujuan untuk menciptakan rencana pengembangan komunitas berkelanjutan. Nah, setiap kelompok memilih satu aspek keberlanjutan yang ingin mereka fokuskan seperti pengurangan limbah plastik, penggunaan energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, pendidikan lingkungan, dan sebagainya. Langkah-langkahnya yaitu menentukan tujuan spesifik untuk setiap kelompok, kemudian membuat rencana aksi yang mencakup langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga, membuat jadwal deskripsi. Guru membantu siswa dalam membuat jadwal kegiatan yang terstruktur untuk menyelesaikan proyek secara bertahap. Contoh jadwalnya misalkan minggu pertama penelitian tentang isu keberlanjutan yang dipilih, kemudian minggu kedua mengadakan diskusi kelompok untuk merumuskan rencana aksi, kemudian minggu ketiga pengumpulan data dan sumber daya, misalkan wawancara dengan ahli atau survei masyarakat. Kemudian minggu keempat pengembangan produk akhir, misalkan presentasi multimedia atau poster. Kemudian yang keempat, melaksanakan proyek. Siswa mulai mengerjakan proyek sesuai dengan rencana yang telah dibuat mereka. Mereka melakukan berbagai aktivitas seperti mengumpulkan informasi dari buku, artikel, dan sumber online lain tentang keberlanjutan. Kemudian diadakan diskusi kelompok, bertukar ide, dan merumuskan strategi untuk mencapai tujuan proyek. Kemudian pembuatan produk kreatif, mengembangkan presentasi multimedia atau poster yang menggambarkan rencana mereka. Contoh aktivitasnya yaitu kelompok yang fokus pada pengurangan limbah dapat melakukan survei tentang jenis limbah yang dihasilkan di sekolah dan mengusulkan program daur ulang. Langkah kelima, presentasi hasil. Setelah proyek selesai, siswa mempresentasikan hasil mereka kepada audiens atau yang terdiri dari teman kelas mereka, guru, dan orang tua misalkan. Contoh presentasi
yaitu kelompok dapat membuat presentasi berupa PowerPoint yang menjelaskan tentang masalah yang dihadapi, kemudian rencana aksi mereka, kemudian hasil riset, kemudian solusi konkret yang dapat diterapkan di komunitas. Siswa juga dapat menggunakan poster atau video pendek sebagai media pendukung dalam presentasi mereka. Kemudian langkah yang keenam yaitu refleksi dan evaluasi. Setelah dilakukan presentasi, siswa diajak untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka serta mengevaluasi hasil proyeknya. Contoh refleksi misalkan siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang pertama, apa yang telah saya pelajari selama proyek ini? Kemudian, apa tantangan terbesar yang saya hadapi? Kemudian, bagaimana saya bisa menerapkan pembelajaran ini di kehidupan sehari-hari? Kemudian, langkah yang ketujuh, umpan balik dari guru. Guru memberikan umpan balik konstruktif mengenai presentasi dan proses kerja kelompok, serta membantu siswa memahami kekuatan dan area perbaikan dalam keterampilan kolaborasi dan presentasi mereka. Jadi kesimpulan mengenai Project Basic Learning ini atau yang disingkat PJBL yaitu menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki banyak manfaat dalam meningkatkan proses pembelajaran siswa. Poin-poin utama dari manfaat PJBL ini yaitu yang pertama, meningkatkan hasil belajar. PJBL terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa baik dalam ranah kognitif maupun keterampilan lainnya. Kemudian aktivitas dan keterlibatan siswa. Model pembelajaran ini membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar. Siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan diskusi, penelitian, dan penyelesaian proyek yang meningkatkan rasa tanggung jawab dan kerjasama antar siswa. Kemudian yang berikutnya mengembangkan kreativitas siswa. PJBL ini mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan inovatif. Dengan merumuskan masalah dan mencari solusi, siswa belajar untuk mengembangkan ide-ide baru dan menerapkannya dalam konteks hal nyata. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kreativitas siswa. Yang berikutnya yaitu keterampilan metakognitif. PJBL juga berpengaruh positif terhadap keterampilan metakognitif siswa, seperti kemampuan untuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses belajar mereka sendiri. Siswa menjadi lebih sadar akan cara mereka belajar dan dapat mengatur strategi yang lebih efektif. Kemudian pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa. Proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata siswa mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Hal ini akan membantu siswa melihat hubungan antara apa yang mereka pelajari di sekolah dengan dunia di luar.